Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Ratomi. Saya berasal dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekaligus pengurus dari HIPGABI Kalimantan Selatan. Pada saat ini saya sedang berada di ruangan One Day Care di instalasi gawat darurat, dan pada saat ini kita akan melakukan praktek tentang penanganan pasien pada cedera kepala dan spinal, di mana sebelumnya sudah kita jelaskan di PowerPoint bahwa di situ ada penjelasan tentang biomekanika trauma, trauma kepala beserta pengertian, tanda dan gejala, dan penanganannya. Dan juga ada materi tentang trauma spinal, yaitu ada pengertian, tanda dan gejala, serta penanganannya. Dan saat ini kita ditemani oleh beberapa orang mahasiswa sebagai audiens, dan nanti akan ada satu mahasiswa yang bisa mempraktekkan hasil dari praktek hari ini. Dan ya, diharapkan setelah mengikuti mata pelatihan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan cara penanganan pasien cedera kepala dan spinal. Sebelumnya kita sudah mendapatkan telepon dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan di sebuah tempat di mana pasien tersebut berusia 40 tahun, satu orang, dan langsung saja kita ke TKP. Ya, setelah sampai ke TKP ternyata pasien hampir tidak sadar, GCS 226, namun hanya pergerakan ringan saja yang bisa dilakukan oleh pasien tersebut. Pasien dalam posisi terlentang dan ada luka di daerah frontal, parietal, dan temporal, serta keluar darah dari hidung dan telinga. Kemudian ada jejas di daerah pinggang dan perut. Begitu ilustrasi untuk pasien yang saat ini kita temukan, dan kita simpulkan bahwa pasien tersebut mengalami cedera kepala dan spinal. Apa yang akan kita lakukan? Langsung saja. Ya, jangan lupa sebelum kita melakukan tindakan, kita harus memakai alat pelindung diri kita sendiri seperti masker, sarung tangan, Google, dan gaun level 2 minimal, karena saat ini sedang terjadi bencana COVID-19 dan di daerah saya sendiri masih banyak kasus tersebut. Maka dari itu kita harus memakai APD sebelum menyentuh pasien. Saat ini kita berada di TKP dan kita temukan ada beberapa luka di daerah kepala, di daerah frontal, temporal, dan parietal, serta ada jejas di daerah pinggang dan juga daerah perut, sehingga kita menyimpulkan ini adalah cedera kepala, cervical, dan spinal. Kita curiga pasiennya adalah cedera kepala dan spinal, maka kita akan memfiksasi daerah leher. Kemudian kita minta bantuan kepada teman untuk membawakan neck collar. Ya. Tuh. Ya, neck collar sudah datang, kemudian kita pasang dengan tidak mengangkat kepalanya, hanya kita masukkan ke daerah bawah leher saja. Kemudian kita lakukan usapan dada. Kemudian tangan penolong dilepas satu, dilepas lagi satu. Setelah itu kita ambil alat ini, neck collar sudah terpasang. Kemudian kita akan memindahkan pasien dengan meminimalkan pergerakan dari pasien. Silakan
ambilkan scope stretcher. Baik, sebelum memasang scope stretcher, kita mengukur dulu panjang badan pasien dengan scope ini. Yang ini sebelah kanan, lewat belakang. Setelah kita ukur dan sesuai dengan panjang badan pasien, kemudian kita masukkan stretcher secara perlahan. Masukkan, ini kita jaringkan sedikit, kita minimalkan pergerakan, kemudian sebelah situ juga. Ya, asalnya aja. Kemudian kita tekan. Ini masuk apa? Setelah masuk, kemudian pasang kita pindahkan ke LSB dan handbrake yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, satu, dua, tiga. Kemudian kita pindahkan di sini sesuai dengan posisinya. Kemudian stopnya kita lepaskan. Ya. Oke. Dan kita beri abang-abang 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, maju. Oke. Dari video tadi ada yang ditanyakan atau yang ada yang kurang paham, silakan sebelum kita melakukan evaluasi. Oke. Semuanya. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Oke, lanjut kita evaluasi. Ini sudah dipastikan bahwa pasiennya mengalami cedera kepala, dan di sini akan dipraktekkan bagaimana cara memindahkan kepala. Jadi sambil menunggu nekower datang, maka si penolong pertama tadi kita memfiksasi kepala dan leher pasien.
kesimpulan, kita pasang alat dengan mengangkat kepala, hanya melakukan sedikit gerakan dan kita lakukan kesatuan dada sambil dilepas, sambil dilepas. Setelah Jadi kita angkat 1, 2, 3. 1, 2, 3, jalan. Oke, sudah sampai kepada pasien cedera. Ini kesimpulan, pada pasien cedera kepala dan spina itu kita usahakan minimalkan pergerakan dari pasien dan kita jauhkan dari roll atau bolak-balikkan pasien ya. Jadi intinya untuk pasien yang kita curigai cedera kepala dan spina, bagaimana caranya supaya pergerakan pasien itu tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan lebih banyak cedera lagi. Oke, sampai di sini dulu. Ini adalah cara memindahkan pasien pada posisi telentang. Nanti video selanjutnya akan ada dengan pasien yang tertelungkup, bagaimana cara memindahkannya. Mau tidak mau kita harus pakai protokol juga. Nah, tapi hanya 1 kali saja, tidak boleh bolak-balik. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa.